Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Baco sebagai pemateri pada pengajian ketarjihan pimpinan wilayah Nasyidul Aisyah yang rutin dilakukan setiap hari Kamis. Yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hadir di ruang virtual kita pada pagi hari ini. Ada ayahanda dari beberapa daerah, kemudian ada Ibunda Aisyah juga hadir, teman-teman pimpinan wilayah Nasyidul Aisyah Sulsel dan teman-teman pimpinan daerah Nasyidul Aisyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita tetap istiqomah untuk mengikuti pengajian ketarjihan kita setiap hari Kamis ini. Salam dan salawat tercurah pula kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam kehidupan ini. Baik teman-teman sekalian, mohon untuk dipersiapkan waktu kita sekitar 50 menit ke depan untuk mengikuti pengajian ketarjihan kita pada pagi hari ini. Dan untuk memanfaatkan waktu kita, kepada Bapak Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah dengan izin Allah kesempatan di hari ini dapat lanjutkan di kajian rutin Kamis pagi. Masih terkait dengan tuntunan salat berdasarkan putusan tarjih tahun 2015. Ya. Kajian kita ini berlanjut dan berurut ya, bisa lebih memahami tuntunan secara runtut dan mendalami betul yang terkait dengan tuntunan salat secara terperinci. Saya tampilkan lagi. Ya, lalu kita telah membahas terkait dengan i'tidal, yaitu berdiri tegak untuk melaksanakan salat. Ya, kemarin ini waktu Baitul Arqam di Unismu, ada yang mempertanyakan, ya, ini tuntunan salat tidak kelihatan nilai-nilai keikhlasan. Padahal kalau kita salat, kalau hanya gerakan berupa perkataan dan perbuatan saja itu tidak cukup. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya tuntunan salat terkait dengan definisi salatnya, ucapan dan perbuatan tertentu. Di mana dari setiap perbuatan dan ucapan itu sudah pasti, sudah lazim melekat milik ikhlasan. Karena itu sudah masuk prinsip beribadah di Muhammadiyah itu. Tentu yang pertama sebagai tauhid kepada Allah, yang kedua adalah mengikhlaskan. Sehingga dalam tuntunan ini itu tidak dibahas secara khusus karena itu sudah lazim, harus ada di setiap gerakan-gerakan. Sama juga dengan tumakninah. Jadi keikhlasan setiap gerakan ini, itu dan diinginkan gerakan-gerakan itu. Jadi tidak sebatas mengangkat tangan, ruku, sujud, tapi tidak ada nilai. Ini kita harapkan walaupun tidak tertulis, tapi sudah menjadi kelaziman. Setiap gerakan itu harus disertai dengan keikhlasan, sehingga terasa ringan itu. Dari ruku itu ada
menilai ketundukan kepada Allah, ikhlas. Jadi menggerakkan gerakan tubuh, lisan, apakah bentuknya ucapan atau gerakan, itu sebagai bentuk ketundukan mutlak, ketundukan yang setinggi-tingginya di hadapan Allah. Makanya kalau kita rukuk serendah-rendah Allah Subhanahu wa taala. Baik di nomor urut 12 ini, artinya poin yang ke-12 oleh tuntunan tarjih terkait dengan salat ini, ya, akan menjelaskan secara detail cara sujud, cara sujud. Maka setelah kita i'tidal, yang kita lakukan adalah sujud. Bagaimana caranya? Membaca takbir lalu sujud dengan cara tadi ini. Tapi pada saat kita sujud, dengan membaca takbir tidak mengangkat tangan. Jadi posisinya tidak mengangkat tangan. Karena posisi mengangkat tangan ketika takbir itu hanya saat takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan naik untuk rakaat ketiga saat kita berdiri setelah tasyahud awal. Selain itu, bacaan takbir tidak diiringi dengan angkat tangan. Dengan cara apa kita sujud? Dengan seperti apa kita cara sujud ini? Poin A itu meletakkan kedua lutut di tempat sujud. Ya. Jadi yang harus melengket di tanah itu atau di lantai adalah dua lutut. Harus ada. Harus terletak di atas lantai. Di tempat sujud dengan telapak kaki ditegakkan. Nah, berarti telapak kaki juga harus ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Ya, jari-jari kaki ke arah kiblat. Itu yang poin yang pertama, bagian A itu, di mana posisi lutut itu kita letakkan keduanya di tempat sujud, di mana telapak kaki ini berdiri tegak. Ya. Dengan jari-jari kaki ke arah kiblat, berarti ditekukkan sedikit. Jadi ditekukkan begini ke arah kiblat. Yang kedua itu meletakkan kedua tangan. Ya. Berarti lutut, kedua tangan itu juga harus menyentuh. Selain kedua tangan, jangan sampai hanya satu, ya. Kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud juga. Jadi bukan hanya dahinya, tapi hidung juga harus menempel di lantai. Kemudian tangan, merenggangkan kedua tangan dari lambung. Jadi biasa keadaan sujud, tangan itu melengket dan tidak renggang dari lambung. Nah, dari tangan ini harus agak jauh dari lambung dan kedua siku diangkat. Jadi tidak menempel di lantai pada saat sujud kedua siku. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Nah, ketika bersujud membaca doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya ingin memperlihatkan dulu video terkait ini yang dari tarjih. Mungkin saya keluar dulu. Ya, saya memperlihatkan posisi sujud untuk perempuan. Ya, ini untuk sujudnya.
Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa kedua lutut, kemudian eh, kedua tangan itu diangkat. Nah, ini tangannya diangkat ini, ya, dijauhkan dari kedua tangan dari lambung. Walaupun memang ada hadis Nabi bahwa kalau wanita sujud itu tangannya dirapatkan ke badan, ya, ke lambung. Ini hadisnya mursal, sehingga kita tidak gunakan. Jadi pada prinsipnya tata cara sholat laki-laki sama dengan tata cara sholat perempuan. Hanya nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian dahi sampai, kemudian hidung juga sampai. Nah, ini yang kemudian kaki ini, nah, nanti tumitnya boleh direnggangkan, boleh juga dirapatkan. Ya, ini posisinya. Tangan, baik. Baik, saya kembali dulu ke materinya. Doa yang kita baca pada saat sujud ini, ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sama kalau kita rukuk. Ini dibaca sekali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, atau bisa juga kita baca doanya Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Atau doa subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi subuhun, Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini 3 doa yang diangkat di himpunan putusan tarjih. Kita bisa milih dari ketiga ini. Ya. Setelah berdiri tegak dari ruku, ya, ini penjelasannya lagi. Kemudian melakukan sujud. Nah, sekarang apa dasarnya dalam Al-Quran tentang sujud ini? Dalam Al-Quran surah Hajj ayat 77 Allah perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Nah, di sini ada kata sujud. Ya, ini perintah dari Allah kepada orang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang bisa sujud. Ya. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu, wa'alul khaira, dan lakukanlah kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Artinya, ya, di antara hal syarat untuk bisa mendapatkan kemenangan itu adalah sujud. Itu sarana terbaik untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu. Ada beberapa hadis Nabi di bawah ini akan dijelaskan tata cara tuntunan sujud menurut Nabi SAW. Nah, kita sebutkan tadi, jadi membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan, jadi tidak diangkat. Ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud, jadi posisi bacaan akbar itu ketika, ya, mulai bergerak untuk melakukan sujud, membaca takbir. Jadi hal ini disebutkan pada hadis Abu Hurairah. Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Ya, saya baca terjemahnya. Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah beberapa dari Al-Qur'an. Lalu ruku sehingga tenang, tumakninah. Kemudian berdirilah sampai lurus. Kemudian sujud sehingga tenang. Nah, di sini dalilnya. Kemudian sujud sehingga tenang, kemudian duduklah sampai tenang. Lalu sujud lagi sehingga tenang pula. Sampai selesai. Dari ini juga hadis riwayat Abu Hurairah panjang. Bagaimana tata cara ruku, sujud, ya, menurut Nabi SAW. Baik, kemudian bagian B ini penjelasannya. Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Artinya pada saat kita sujud itu yang lidi pertama turun adalah lututnya. Ya, bukan tangan dulu. Nah,
Dari mana dalilnya bahwa harus mendahulukan kedua tangan, kedua lutut? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dikisahkan bagaimana Nabi SAW salat ini oleh sahabat Wail bin Hujur. Idza sajada yada'u rukbatayhi. Nabi itu ketika dia sujud meletakkan kedua lututnya. Itu berarti lutut yang pertama. Idza sajada yada'u rukbatayhi. Nabi apabila sujud meletakkan kedua lututnya. Qabla yadayhi, sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha, dan apabila bangkit, ini berarti berdiri untuk rakaat berikutnya. Rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lutut. Jadi kalau sujud, lutut dulu baru tangan. Kalau bangkit dari sujud, maka tangan dulu baru kedua lutut. Ya, tidak. Kemudian di hadis yang lain, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu, saya melihat Nabi sallallahu idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan jika dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW ketika sujud mendahulukan kedua lutut. Ya. Adapun ada hadis dari Abu Hurairah, memang ada yang menyatakan, yaitu hadis Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu dari lutut. Nah, ini kita temukan juga ada satu hadis dari riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa tangan dulu diletakkan, lalu lutut. Tapi hadisnya inilah lemah, dhaif. Jadi hadis Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu dari lutut adalah lemah, adalah dhaif. Mana hadisnya itu? Nah, sengaja kita angkat supaya kita bisa lebih tahu mana hadis-hadis yang sering diangkat oleh sebagian kaum muslimin bahwa ketika sujud mendahulukan kedua lutut, kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, ini yang digunakan. Qala Rasulullah SAW, idza sajada ahadukum. Jadi Nabi SAW berkata, jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah berdekam, menderung, sebagaimana unta berdekam menderung. Dan hendaklah ia yadayhi, meletakkan tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Nah, ini dari Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan kalau sujud tidak boleh menyerupai deruman unta. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini memerintahkan letakkanlah kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Tapi hadis ini kita nyatakan tadi lemah. Ya. Baik, penjelasannya juga kenapa hadis ini lemah. Nah, alasannya adalah karena hadis ini maklub. Ya, maklub dalam ilmu hadis namanya terbalik. Namanya hadis maklub. Dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga yang lain. Jadi di putusan ini dijelaskan kenapa tidak menggunakan kedua lutut, kedua tangan sebelum lututnya, karena hadis ini lemah. Jenis kelemahannya namanya hadis maklub dan terbalik. Alasan yang kedua karena hadis ini bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga. Apa isi hadis Abu Hurairah itu? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. An Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi
wala yabruk burukal fahal. Jadi Abu Hurairah menyatakan, ini hadisnya sampai kepada Nabi, bahwa ia berkata, apabila salah seorang kamu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan jangan mendorong seperti deruman unta, derumanya unta. Nah, apa kata Ibnu Qayyim? Menurut saya, hadis Abu Hurairah tadi itu yang menjelaskan bahwa mendorongkan kedua tangan, kami sebutkan terdahulu termasuk hadis yang terbalik, ya, hadis makhluk matanya di kalangan beberapa rawi. Aslinya adalah ini. Jadi asli hadisnya itu Abu Hurairah, dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Ya, saya lihat Abu Bakar bin Syaibah menyebutkan seperti ini. Nah, jadi tadi yang kita baca menunjukkan bahwa mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Nah, ada lagi satu komentar dari Syekh Imam Hasan Ali mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu adalah sama seperti hadis Wail. Hanya saja di dalamnya terjadi keterbalikan. Nah, makhluk namanya. Jadi baik Hasan Ali menyatakan yang mendahulukan kedua tangan itu makhluk. Al-Khattabi juga menyatakan bahwa hadis Wail, yaitu yang meletakkan kedua lutut lebih dahulu, itu lebih otentik, ya, lebih valid. Jadi Ibnu Qayyim, Al-Khattabi dan As-San'ani memandang hadis Abu Hurairah termasuk hadis yang lemah, yang mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Jadi kesimpulannya, hadis yang menjelaskan tata cara sujud yang mendahulukan kedua tangan itu hadisnya lemah dengan alasan tadi yang kita sebutkan. Baik, di poin C, ketika sujud merenggangkan kedua tangan dari lambung. Jadi jangan melekat, jadi jangan menyentuh lambungnya. Jadi harus renggang. Lalu siku, mengangkat kedua siku. Jadi tidak menyentuh lantai siku kita, tapi harus diangkat. Yang hanya menyentuh tanah itu hanya telapak tangan saja. Adapun siku, itu tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh lantai. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, telapak tangan kita sejajar bahu, serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Jadi tidak menggenggam tangan dan jari-jari ini agak rapat. Jadi seperti ini. Kemudian tidak digenggam. Nah, ini kan berarti pada saat kita sujud, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Sama kalau kita takbir, kemudian jari-jari dirapatkan. Jadi seperti ini, bukan seperti ini. Tapi juga tidak boleh digenggam. Nah, kalau juga seperti ini kan digenggam dan tidak digenggam. Apa dasarnya? Nah, ini dalilnya. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, ini panjang sekali bahwa ketika Nabi SAW bagaimana cara sujudnya. Saya baca saja. Saya termasuk orang yang hafal di antara kamu tentang salat sunnah. Aku melihat beliau ketika bertakbir itu mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya. Dan apabila ruku meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya, dulu berdiri tegak. Tegak lurus tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula. Lalu apabila sujud, nah di sini dia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkan pada lambungnya. Jadi tidak merapatkan pada lambungnya. Dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua, dia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir,
ia majukan kaki kirinya dan menempukkan kaki kanannya serta duduk bertumbuh pada pantatnya. Namanya duduk tawarruk. Nah, ini dalil bahwa kalau tata cara sujud kita yaitu adalah harus ya tangan tidak boleh ya dekat dari lambung, maka harus diringgangkan, dan siku tidak boleh menyentuh lantai, tapi justru diangkat siku. Baik, kemudian ada hadis lagi. Nah, ini bagaimana caranya sujud. Kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Cara sujud Nabi apabila salat beliau, jadi bahwa Nabi salat apabila salat beliau meringgangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Ini berarti terangkat. Yang kedua diringgangkan dari lambung. Ya, ini adalah inayah sebenarnya bahwa Nabi ketika sujud tidak meletakkan lengannya ke lantai dan juga tidak dirapatkan di lambungnya. Ini tentu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada kekhususan. Hadis yang lain juga bagaimana tata cara sujud. Idza sajada farraja yadayhi an ibtayhi. Nabi itu apabila sujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiak. Hatta inni la ara bayada ibtayhi, sehingga aku melihat putih kedua ketiaknya. Ini artinya tidak dirapatkan ya antara tangan dengan lambung. Ya, harus ya diringgangkan. Nah, sama dengan riwayat ini yang keempat, idza sajadta fada' kafaika. Bila kamu bersujud, letakkanlah kedua belah tangan telapak tanganmu. Warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua siku. Nah, jadi tidak boleh lengan itu ya diletakkan di atas lantai. Jadi telapak tangan menyentuh lantai dan siku harus diangkat. Angkatlah kedua siku. Sekarang bagaimana posisi tumit? Nah, posisi tumit ketika sujud bisa dilakukan sesuai dengan kenyamanan. Nah, bagaimana yang nyaman itu? Ya bisa direnggangkan atau juga boleh dirapatkan. Ini posisi tumitnya. Kenapa? Karena apa alasannya diberi pilihan boleh diringgangkan dan boleh dirapatkan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal itu tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya lemah. Jadi hadis-hadis tentang posisi tumit, apakah dia renggang ataukah dia rapat, semuanya tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan, bisa menjadi dalil akan itu. Hingga diberi pilihan, ya boleh direnggangkan, boleh dirapatkan. Baik, perlu yang dicatat dan diperhatikan, ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat salat. Nah, kita harus pastikan bahwa ketika sujud, hidung dan kening, ya ini dahi dan hidung itu bersentuhan dengan tempat salat. Jadi tidak bisa hanya dahinya saja, sedangkan hidungnya tidak bersentuhan. Nah, ini tidak sempurna. Sebagian ulama ada yang menganggap batal salatnya, tapi kebanyakan ya, tetap salatnya sah kalau hidungnya tidak bersentuhan dengan tempat salat. Apa dasarnya bahwa hidung itu juga masuk? Kenapa tidak cukup dahinya saja? Nah, ini dasarnya. An Abi Humaydin As-Sa'idi anna Nabiy sallallahu kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ard wa naha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi. Jadi Abu Humaid, Nabi SAW apabila sujud itu menyentuhkan hidungnya dan dahinya di tanah. Mengikuti Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidung dan dahinya itu disentuhkan
atas tanah ataukah tempat salat, dan meringankan kedua tangannya dari lambungnya. Jadi tidak dirapatkan kedua tangan lambung, tapi justru harus diringankan. Dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus dengan bahunya. Ya. Jadi ketika sujud, pastikan hidung dan kening bersentuhan dengan tempat salat. Ya, bahkan sebagian kecil ada dari ulama yang agak tegas keras bahwa salat yang tidak tersentuh, jadi kalau hidungnya tidak menyentuh dianggap batal. Ya, tapi di sini ya, jumhur menyatakan tidak, itu termasuk anjuran. Tapi sebaiknya harus menyentuh dahi dengan kedua dahi dengan hidung. Baik, sifat sujud yang lain, hendaklah sujud dengan sujud tulang. Ya, jadi pastikan saat sholat dan melakukan sujud, ya, yang diperhatikan adalah dahi ini masuk hidung. Kedua telapak tangan harus menyentuh tanah, lantai. Dua lutut juga harus menyentuh lantai. Dan dua ujung kaki juga harus menyentuh lantai. Yang dimana ditekukkan kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, dari mana dasarnya ini? Nah, ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Umirtu an asjud ala sab'ati a'dhumin alal jabahati." Aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang. Dahi, jadi dahi, sambil Nabi menunjuk ke hidungnya. Jadi ini termasuk dahi, ya, termasuk hidung. Ya, seraya menunjuk pada hidungnya. Di atas dua belakangan, kedua lutut, dan di atas kedua ujung kaki. Ya. Jadi dari hadis-hadis di atas tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi hadis-hadis tarikan cara sujud, apakah itu berlaku laki-laki atau perempuan, di mana diringkangkan jari-jarinya dari lambung, kemudian siku harus diangkat. Apakah boleh? Bagaimana dengan perempuan? Apakah ini beda ataukah sama saja? Yang dimana kalau perempuan, enaknya kalau perempuan ya tangan ataukah siku menyentuh ataukah didekatkan ke lambungnya. Ya, sama juga lah ya kalau posisi siku di mana lengannya menempel ke lantai. Apakah seperti itu? Nah, ini dijelaskan. Hadis-hadis di atas tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan itu berlaku laki-laki saja atau perempuan juga, atau perempuan saja. Karena dalam hadis-hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu berdasarkan keumuman hadis dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam hadis tersebut berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Jadi disamakan, ya. Jadi tidak ada pengkhususan, tidak membedakan tata cara ruku sama tadi, sama juga ketika sujud. Ya. Alasannya karena tidak ditemukan satu hadis yang menjelaskan pemisahan tata cara wudhu kecuali hanya umum saja. Ya. Sehingga itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu belum ditemukan keterangan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi belum ditemukan dalam keterangan atau hadis Nabi bahwa adanya pembedaan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Sehingga dikembalikan ke hukum asal bahwa ini berlaku kepada hamba Allah, dan itu laki-laki maupun perempuan. Apa bacaan sujudnya? Nah, sama Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, atau Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Boleh juga Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Nah, di sini dalil-dalilnya di atas. Kenapa bacaannya ini? Ada dalilnya.
Ya, seperti hadisnya riwayat Muslim. Kemudian boleh juga subhana rabbiyal a'la. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim juga. Kemudian riwayat Muslim bahwa Nabi SAW ketika sujud menggunakan doa subuhun kudusun rabbul malaikati waduh. Ya. Dari hadis-hadis kita simpulkan bahwa membaca doa dalam ruku atau sujud itu bukan hanya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, tetapi juga banyak doa yang lain yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli merupakan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika rukuk dan sujud. Ini dikuatkan dari hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudih. Adalah Nabi SAW memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ia ta'awwalul Qur'an sebagai bentuk pemahaman Al-Qur'an. Ya, karena di situ idza jaa nasrul wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu fil afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ada kalimat bertasbih, kemudian memuji kepada Allah dan beristighfar. Dan itu ada di dalam bacaan itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi yuksir. Itu artinya sering membaca ini, ya, kalimatnya. Baik, dalam hadis di atas ada kalimat yuksir yang artinya banyak melakukan. Ya, berarti beliau menekuni bacaan itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, tetapi tetap mengerjakan dengan teratur. Dalam arti Rasulullah sering menggunakan bacaan dalam salat. Setiap rukuk dan rukuk yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis-hadis di atas tidak menyebutkan harus berapa kali berdoa dalam rukuk dan sujud. Doanya tadi, apakah sekali kah dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli? Keterangannya dalam hadis di atas berapa kali kita berdoa dalam rukuk dan sujud. Dalam hadis itu hanya disebutkan satu kali. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa membacanya itu harus satu kali. Sebab ada hadis yang lain yang memberi tuntunan bahwa Rasulullah SAW membacanya tidak hanya sekali saja, tapi terkadang ditambah. Nah, ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi, idza raka'a ahadukum, jika kalian rukuk di antara kalian, falyakul salasa marrat, maka bacalah 3 kali subhana rabbiyal azim. Wa idza adnahu, sama kalau kita membaca itu bangkit, ya. Falyakul, ya, kalau sujud sama juga subhana rabbiyal a'la salasan wa dzalika adna, paling sedikit kalau kalimat subhana rabbiyal a'la. Dan ini juga ada riwayat ma ra'aitu ahadan asbah Rasulullah, saya tidak pernah melihat salatnya sama dengan Nabi melakukan ya Umar. Fa khararna fi ruku' 10 tasbihatin wa fi sujudi 10 rakaat. 10 tasbihat. Kami memperkirakan dalam rukuknya itu membaca tasbih 10 kali dan dalam sujudnya juga 10 kali. Dari hadis ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam ruku atau sujud itu tidak hanya dibaca satu kali, akan tetapi bisa lebih daripada satu kali. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh orang yang membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih daripada sekali, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Asy-Syaukani mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah yang salat sendirian boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya. Dan hadis tentang Nabi memanjangkan rukuk dan sujud itu menjadi alasan bagi orang yang memperkuat pendapat ini. Nah, begitu juga bagi orang imam. Boleh memanjangkan baca tasbih dan rukuk dan sujud asal tidak memberatkan makmumnya. Yang terakhir.
Baik, saya kira demikian tata cara wudhu, tata cara sujud, bagaimana gerakannya, bacaannya, lalu berbagai ragam. Kemudian diangkat berbagai doa serta adanya hadis yang lemah yang mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah demikian penjelasan tadi terkait dengan tata cara sujud beserta bacaan-bacaannya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh hadirin yang hadir mengikuti kajian Kamis pagi kita ini untuk bisa mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat-pendapat lain yang bisa didiskusikan kepada Ustadz. Kami persilahkan kepada teman-teman atau hadirin, ya, bisa bertanya secara langsung atau menyampaikan pertanyaannya lewat kolom kita. Ya, baik Ustadz, mungkin sambil, oh iya, silahkan Ibu Haja Muslihati dari PDA Goa, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya langsung saja. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi dijelaskan bahwa ada 7 bagian yang kalau kita sujud itu akan tersentuh langsung oleh tempat sujud. Yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat itu sujud dahi tersentuh dengan tempat sujud, tetapi kadang teralasi dengan mukena. Itu Ustadz, bagaimana kalau yang hal demikian? Sujud tapi kadang kalau perempuan itu mukenanya lari naik jadi teralasi oleh mukenanya di tempat sujudnya. Ya. Kedua, tadi dikatakan bahwa pada saat sujud itu Nabi sampai kelihatan ketiak putihnya. Ya. Dan antara perempuan dan lelaki itu tidak dibedakan. Artinya kalau sujud berarti dan tidak tersentuh oleh lambung, berarti di siku itu Ustadz agak naik dan agak renggang ya. Karena kadang kalau kami melihat di lapangan itu kalau perempuan agak masuk-masuk sedikit Ustadz sikunya. Kalau laki-laki dia kayak renggang kangi, agak lebar sedikit. Ketiga Ustadz, kalau kita mengikuti salat jamaah, tadi itu dikatakan pada saat sujud, pada saat membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, itu hanya 1 kali tadi dilihat. Kemudian kalau dia subhana rabbil a'la itu sampai 3 kali. Dan pertanyaan saya Ustadz, kadang kalau kita ikut jamaah itu bacaan-bacaan itu anggaplah lama imam. Jadi kadang kita terulang itu bacaan. Itu pada saat sujud. Tetapi yang ingin saya tanyakan Ustadz, pada bacaan-bacaan lain kalau kita ikut jamaah, kadang itu seperti pengompok Ustadz. Ayat-ayat pendek itu kita lama habis. Tapi imam belum juga ruku atau sujud. Nah, kalau hal-hal demikian Ustaz, kira-kira apa yang dibaca sehingga pikiran tidak jalan kemana-mana? Itu Ustaz. Supaya bisa lebih khusyuk. Iya, makasih banyak Ustaz. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin tadi bisa disimak langsung pertanyaan. Ya, baik. Jadi dari yang pertama tadi memang Nabi perintahkan innallah, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan ketika sujud meletakkan 7 anggota dari badan kita ini. Tadi itu kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan wajah. Wajah itu maksudnya adalah dahi termasuk hidungnya.
Nah, bagaimana kalau ternyata ya ada sajadah ataukah terhalang dengan mukna? Ini kan sesuatu yang kalau tidak disengaja, yang penting tidak disengaja diletakkan mukna kita di depan, padahal tidak dibutuhkan. Maka itu tidak mengapa, boleh saja, karena nilai di situ yang dimaksud substansinya adalah menyentuhnya. Jadi tersentuhnya dahi atau hidung dengan benda yang ada di lantai. Jadi tidak mesti harus menyentuh dengan lantainya. Ya, jadi yang penting melekat itu. Tidak ada jarak antara hidungnya dengan lantai. Jadi kalau ada alasnya, yang penting tersentuh dengan alasnya. Ini sama kalau kita menggunakan sejadah. Sejadah kan berarti ada pelapis juga itu, pembatas ya antara lantai dengan hidung. Jadi kalau kita gunakan sajadah, maka yang tersentuh adalah sajadahnya, bukan lantainya. Nah, sama juga kalau mukna. Jadi kalau mukna ternyata secara tidak disengaja, memang tidak disengaja, lalu tertutupi itu ya, lantai dengan mukna dan kita sujud di atasnya. Dan itu boleh saja, yang penting hidung kita tetap tersentuh dengan kain itu dan kain tersentuh dengan lantai sehingga menyambung. Ya, yang tidak dibolehkan itu sebenarnya adalah kalau tidak menyambung antara mukna itu dengan mukna dengan hidungnya, atau kemungkinan dengan lantai tidak tersentuh. Tapi kalau lantainya tersentuh dengan mukna, kemudian tersentuh pula oleh hidungnya, maka itu sudah bisa apa-apa. Kemudian kedua tadi, memang posisinya oleh tarjih tidak membedakan tata cara salat untuk perempuan dan tata cara untuk laki-laki. Karena hadis-hadis yang kita baca ini tidak ada pengkhususan. Maka dikembalikanlah kepada hukum asal, bahwa tuntunan Nabi itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dan ternyata kita tidak temukan itu. Ada hadis khusus bagi laki perempuan, cara sujudnya. Memang ada satu riwayat yang mengkhususkan bahwa cara rukuknya atau sujudnya perempuan itu agak ya dirapatkan. Tapi hadisnya ini hadis mursal. Artinya hadis yang lemah. Sehingga dikembalikanlah kepada hukum asal. Hanya saja memang kitalah yang mengkondisikan. Jadi kitalah yang mengkondisikan. Sama kalau misalnya posisi badan sakit ataukah gemuk, maka memaksimalkan ketika sujud itu agak sulit. Ya, misalnya mau diangkat tangan atau ke posisi perut sangat besar, itu tidak memungkinkan, maka berlaku dengan keadaan yang nyaman. Ya, jadi diberlakukan mana yang nyaman. Jadi kalau ternyata kalau kita ibu-ibu terlalu tidak nyaman, kalau terlalu diringankan atau kesikut terlalu diangkat, ya, maka posisinya dikurangi. Ya, jadi intinya situ dikurangi ketinggiannya, artinya tidak terlalu tinggi. Kemudian dikurangi kerenggangannya, artinya tidak terlalu renggang, berarti agak sedikit, ya tidak terlalu renggang. Itu memposisikan posisi yang nyaman pada saat sholat. Tapi pada prinsipnya kembali tadi itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun keadaan di lapangan aplikasinya, maka ini hukum Islam membolehkan sesuai dengan yang nyamannya. Itulah tadi, tidak boleh terlalu renggang juga, ataukah jangan terlalu diangkat ke atas, maka boleh dirapatkan sedikit, tapi tidak terlalu rapat, dan boleh juga diturunkan, tapi tidak terlalu lengan menyentuh lantai. Saya kira demikian. Kemudian terakhir doa, ya. Ya, memang kita temukan ada yang sholat terlalu cepat. Kita lagi yang kelabakan di sini. Bacanya baru subhanallah, imannya sudah naik. Tapi ditemukan juga imannya panjang sekali.
sampai 2 menit itu sujud. Ini sudah lakbus di bacaan. Ini mau baca-baca, naik ini. Nah, kira-kira apa baca-bacanya? Maka caranya adalah dibaca-bacain yang ada. Maka boleh lebih daripada, bisa lebih daripada 3. Bisa sampai 7 kali. Jadi tasbih itu seperti hadis yang kita baca tadi, bisa sampai 7. Saya perhatikan kita ini hadisnya. Nabi itu membacanya sampai 7. Ya ini. Saya melihat Nabi SAW ya, mirip dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka kami memperkirakan dalam rukuknya beliau itu membaca tasbih 10 kali. Dalam sujudnya juga sampai 10 kali. Jadi 7 sampai 10. Mungkin karena terlalu lama. Jadi dia ulang-ulangi. Artinya pada saat kita sujud di sini, standarnya itu 1. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli 1. Tapi kalau ada yang panjang karena panjang sujudnya, maka bisa ditambahkan lebih daripada 1. Ya, sampai 7. Jadi ditarjih seperti itu. Membolehkan kalau terlalu lama, maka bisa lebih daripada 3. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tambah lagi subhana rabbiyal a'la. Ya, sampai imam mengangkat. Tapi mungkin di situ perlu kita tadabbur, selain mentadabbur di bacaan-bacaan takbir tadi, tasbih. Ya, khususnya bacaan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Jadi boleh untuk mengulang-ulang. Bisa baca-baca, tapi jangan diambil baca-baca lain. Jadi bisa dibaca-baca, tapi tidak mengambil baca-baca lain. Tapi yang ada saja, yang diulang-ulang. Nah, kalau doa-doa yang lain, misalnya apalagi bahasa Indonesia, yang ya Allah, ini saya punya anak laki-laki ini belum pun nikah. Cepatkanlah supaya dapat jodohnya. Nah, jangan dibaca. Jadi bisa dibaca di luar. Ya, tapi yang ada di dalam mengulangi yang ada contohnya dari Nabi. Yang doa-doa yang telah ditetapkan tadi itu 3. Subhanakallahumma rabbana, atau bisa dipilih yang lain. Subhana rabbiyal azim, atau subuhun kudusun rabbul malaika. Ini yang kita ulang-ulang. Ya. Dan demikian Allah. Tapi Ustaz, itu tadi Ustaz, umpamanya di luar sujud, anggaplah pada saat di rakaat-rakaat itu pertama, anggaplah sudah membaca surah-surah pendek. Dia di zuhur atau asar, apa itu dibaca Ustaz? Kadang habis bacaan belum lah mesti pengumpulnya. belum Tidak pernah bisa sujud. ruku iman. Ya, bisa diulangi. Jadi kalau imannya agak panjang, maka bisa menambah surah lain. Kan bisa 2 itu. Jadi pengumpul itu bisa 1 surah. Bisa ditambah surah lagi 1 yang lain. Kalau belum sujud juga, antam juga dengan surah yang panjang-panjang. Di situ ya lomba-lomba tahu. Jadi bisa dibaca, bisa menyambung dengan surah yang lain. Daripada menghayal nanti lihat, oh ini Mas Anggu belum bisa turunkan ini. Lebih bagus bisa menambahkan dengan ya bacaan surah-surah lainnya. Jadi mungkin supaya laku bacaan tak menghafal juga surah-surah, tambah-tambahi hafalan. Ya, Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Oke, baik para hadirin yang hadir di kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah demikian tadi penjelasan dan sesi tanya jawab yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz. Untuk pagi hari ini kita cukupkan 1 penanya, ya, 1 penanya, tapi ini mewakili 3 penanya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Selanjutnya sebelum kita menutup kajian kita hari ini, kami kepada Ustadz untuk memberikan
penutup atau kata-kata terakhir sebagai penyemangat kita di pagi hari ini melewati hari-hari ini. Kepada Ustadz disilakan. Jadi baik, jadi puncak ibadah itu adalah ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jarak antara diri kita itu dengan Allah. Inilah puncak kekuatan para hamba adalah saat dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah. Dan itu ada pada posisi sujud. Pada karena itu syukuri Allah yang memerintahkan untuk selalu bersujud. Itu artinya Allah sayang dengan kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir bahwa gerakan-gerakan yang kita laksanakan itu dimaksimalkan, ada ruhnya, dan ruh gerakan itu adalah keikhlasan, dengan memaknai setiap gerakan itu sebagai bentuk ditundukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yakin itu akan membuka ladang-ladang keberuntungan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kajian kita. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Al-Ustadz banyak-banyak terima kasih. Dan seluruh hadirin peserta kajian hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada kita semua. Amin. Demikian pengajian atau kajian ketarjihan kita hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pekan selanjutnya dengan materi yang sama, masih pada bab salat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan marilah kita menutup pengajian ketarjihan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri dengan ucapan albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.